Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan simulasi Arduino, yaitu membaca modul SD card atau modul micro SD dengan Arduino Uno. Yang pertama kita lakukan adalah membuka halaman woki.com, kemudian login ke akun kita dan buka my project, dan kita bikin project baru Arduino Uno. Nah, di sini kita tambahkan modul micro SD-nya. Micro SD. Kemudian kita hubungkan antara micro SD dan Arduino Uno. Di micro SD sendiri itu ada beberapa pin. Tapi yang perlu kita ingat itu pin CS-nya ini. Yang mana pin CS-nya ini fungsinya dia adalah untuk mendeteksi apakah ada micro SD yang terpasang atau tidak. Pin micro SD ini bisa kita pasang bisa di pin 10 ya. Jadi secara default sebetulnya Arduino Uno pun punya punya pin chip select itu. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat skematik dari pin Arduino Uno ini ya. Coba kita cek pin Arduino ini. Nah, jadi kita bisa lihat tadi kita pasang di pin 10, ini pin 10, yang mana pin 10 itu juga merupakan SS ya, SS. Kemudian nantinya kita akan hubungkan pin data output dan pin data input itu dengan MOSI dan MISO. Yang mana MOSI itu maksudnya master out slave input. Kemudian MISO itu master input slave output. Jadi slave outputnya ini maksudnya kita hubungkan dengan si DO-nya, data outputnya. Dan kalau misalnya kita beli modul micro SD yang dari Tokopedia, mungkin bentuknya tidak seperti ini. Mungkin tulisannya bukan DO atau DI, tapi MISO dan MOSI. Tinggal kita hubungkan saja kabel pin MISO dengan pin MISO micro SD dengan pin MISO dari Arduino. Jadi kita lihat ini pin 12. Coba kita cek gambar yang tadi pin 12 itu apa? Ini ya, pin 12. Nah, pin 12 itu adalah MISO. Jadi pin 12 itu adalah MISO slave output ya, makanya dia dihubungkan dengan data output. Tapi kalau nanti dapat micro SD, mungkin tulisannya bukan DO tapi MISO. Apa? Ya, tulisannya adalah MISO. Nah, kemudian kita hubungkan juga kabel yang lain, misalnya data input ini kita hubungkan dengan MOSI-nya. Kemudian ground kita hubungkan dengan ground. SCK juga kita hubungkan dengan pin SCK di Arduino Uno ini ya. Jadi mulai dari pin 13 tadi, pin 13 adalah pin SCK, pin 12 adalah pin MISO, pin 11 adalah pin MOSI, dan 10 adalah CSS atau si chip select-nya. Kemudian kita hubungkan juga dengan ground dan PCC. PCC-nya, tinggal PCC-nya belum ada, PCC kita hubungkan dengan PCC 5 volt. Oke. Ini mungkin bisa kita tarik-tarik saja. Oke. Nah, kemudian kita bisa atur warnanya. Warna kuning untuk DO-nya. DI-nya ini kita bikin dia warna ungu. Kemudian SCK-nya ini kita buat warna ini orange. Oke. Jika misalnya kita menggunakan micro SD ini, kita bisa menggunakan library SD include sd.h. Oke, sudah ya. Karena si pin CS-nya ini kita hubungkan dengan pin 10, maka kita tidak perlu mendefinisikan pin CS-nya. Tapi misalnya jika pin CS-nya ini kita pasang bukan di pin 10, misalnya mungkin di pin 4 saja yang hijau, pin 4, maka kita perlu mendefinisikan pin CS-nya. Define pin CS
pin CS itu adalah 10. Kemudian di library sd.h ini coba kita cek ya, sd.h di keywordnya itu, di keywordnya ada beberapa tipe datanya. Kita bisa menggunakan tipe data SD. SD ini adalah perintah utamanya. Kemudian ini kalau misalnya kita menggunakan file, maka kita deklarasikan file. Dan di sini kita akan mendeklarasikan file. Nama filenya itu adalah misalnya fileku ya, atau dataku, fileku. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita masuk ke void setup. Di void setup ini hasil pembacaannya, nanti hasil pembacaan dari modul SD card ini akan kita tampilkan ke data serial saja. Jadi kita deklarasikan dulu, inisialisasi dulu data serialnya. Beginnya kita pakai yang 9600 saja. Kemudian kita juga inisialisasikan si SD card-nya. Cara inisialisasi SD card-nya itu adalah kita ketikkan perintah sd.begin. Nah, beginnya ini kita harus mendeklarasikan pin CS-nya. Pin CS-nya ini kita pasang di mana? Tadi kan kita pasang di pin 4, tapi kita juga tadi sudah mendeklarasikan pin CS itu, salah kita ini. Pin CS sama dengan 4. Jadi bisa di sini kita tulis langsung 4 atau cukup kita panggil pin CS-nya saja. Pin CS. Oke, Ctrl V, titik koma. Nah, selanjutnya jika misalnya kita ingin membuat file baru, nah kita tulis misalnya kita pakai yang ini, fileku ini. Fileku itu sama dengan kita buka pakai perintah sd open ya, sd open. Kita pakai perintah sd open, terus kita tuliskan nama filenya. Nama tidak boleh pakai spasi, dan sebetulnya juga tidak boleh terlalu panjang nama filenya. 8 ini ya karakter. Jadi kita tulis saja di sini test saja, test. Kita kasih ekstensi .txt. Kalau kita mau menulis, maka kita pakai mode. Modenya itu ada di bawah sini, file write. Jadi artinya ini kita ingin menulis, kita ingin menuliskan atau membuat sebuah file bernama test.txt. Kalau misalnya dia berhasil mengopen fileku itu, makanya kita tulis ini if fileku, artinya dia berhasil membuat file dengan nama test.txt dan berhasil dia buka, maka apa yang akan dilakukan untuk mengisi file tersebut. Jadi caranya kita tulis fileku ini nama filenya, ini nama variabelnya tadi, nama variabel filenya, fileku, terus kita kasih perintah print. Misalnya saya ingin menulis ini adalah pakai tanda kutip ya, ini adalah isi file test.txt, atau nggak usah ditulis, ini adalah isi file coba 1, 2, 3. Setelah berhasil mengisi file test.txt, jangan lupa untuk menutup file tersebut. Caranya itu dengan menuliskan fileku, yang mana fileku ini adalah ini tadi, perintah untuk membuka atau membuat file dengan nama test.txt, kemudian disimpan di fileku. Kemudian fileku ini kita perintahkan untuk menutup, close. Oke. Nah, di sini sebetulnya kita sudah berhasil membuat file baru dan mengisi file tersebut. Nah, sekarang kita coba menampilkan hasil isiannya. Nah, untuk melihat hasil isiannya itu, memanggil kembali file yang sudah kita buat. Nah, kita berikan perintah di sini fileku, pakai yang sama ya, fileku sama dengan perintahnya sama, sd open juga. Nah, tapi kali ini kita cukup panggil nama filenya saja. Kita cukup panggil nama filenya saja, Ctrl V.
titik koma, kemudian kita cek lagi apakah berhasil dibuka filenya apa tidak. Nah, jika fileku ini berhasil dieksekusi atau nilainya adalah returnnya adalah true, maka yang dilakukan adalah menampilkan apa isi file tersebut dengan perintah serial. Kita pakai perintah write dan kita akan menampilkan isi daripada si fileku ini. Cara membacanya yaitu pakai nama filenya yaitu fileku .read. Ya, sekarang kita coba running. Nah, di sini dia sebetulnya sudah berhasil membaca, tapi dia cuma membaca huruf pertama dari ini adalah isi file coba 123. Untuk membaca keseluruhan ini adalah isi file coba 123, ini kita perlu membuat looping. Loopingnya itu kita pakai while. While-nya ini adalah selama fileku ini ada isinya. Jadi selama fileku ini ada isinya, kita pakai perintah available. Maka dia akan terus mengeksekusi si fileku.read ini. Dia akan mengeksekusi fileku.read. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk menutup filenya, fileku.close. Oke. Nah, coba kita running lagi. Nah, dia sudah berhasil membaca seluruh isi filenya. Ini adalah isi file coba 123. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau melihat file-file apa saja yang ada di dalam memory card ini? Caranya itu kita bisa menggunakan perintah open next file. Nah, cara penggunaan open next file ini, tipe parameter file baru, misalnya file check file. Kemudian ini, kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel baru di sini. Dan variabelnya itu tipenya adalah file. Kita tambahkan root di sini. Root, yang mana root tadi ini adalah file, itu sama dengan kita pakai perintah sd.open. Kita perintahkan dia untuk membaca root filenya. Cara membaca root filenya itu seperti ini. Jadi kita perintahkan si root ini untuk ke bagian root folder. Kemudian di sini kita panggil kembali file root ini, root. Kemudian kita membaca, kita perintahkan dia untuk membaca open next file. Open next file. Nah, jadi dia akan membuka seluruh file-file yang ada di dalam memory card. Jadi, file check file ini, dia akan mengakses halaman ini, rootnya ini, kemudian dia akan memerintahkan untuk membuka file-file apa yang ada di dalam root folder tersebut. Setelah berhasil dia baca, kita perintahkan dia untuk menampilkan hasil pembacanya di melalui komunikasi serial ya, serial println. Kemudian kita perintahkan untuk menampilkan hasil pembacaan check file, dan hasil pembacaan check file itu dari sini ya, dari open next file itu returnnya itu ada bisa namanya, bisa juga ukurannya. Nah, sekarang di sini kita tampilkan saja dulu namanya. Nah, sekarang kita coba running. Nah, dia berhasil ya. Dia berhasil menampilkan isi file. Tapi yang ditampilkan ini cuma satu saja. Padahal tadi kita punya file ini ya, test.txt, tapi tidak tampil. Makanya kita perlu membuat dia looping. Sampai kita akan buat dia loop sampai semua file ditampilkan. Makanya kita kasih di sini while, kita kasih infinite saja, while true, buka kurung, tutup kurung, oke. Kemudian kita perlu membuat si while-nya ini break, karena kalau misalnya tidak ada persyaratan break-nya ini, dia akan berputar-putar terus di sini, tidak berhenti-berhenti. Jadi cara break-nya itu adalah kita pakai if. Kalau misalnya check file-nya ini kosong, makanya kita kasih tanda tidak ya, check file. Jadi kalau check filenya kosong, maka kita perintahkan dia untuk break, keluar dari loop. Tapi kalau misalnya tidak kosong, ada isinya, kita perintahkan dia untuk menampilkan nama check file, nama filenya. Coba kita coba. Nah, sekarang kita berhasil menampilkan seluruh isi filenya, termasuk file test.txt. Ini juga ukuran filenya bisa kita tampilkan dengan menggunakan perintah, kita copy paste saja ini, Ctrl C, Ctrl V, kita bisa pakai perintah size ya,
perintah detail-detailnya ini bisa kita lihat di minta di sd.h. Yang lebih lengkap itu ada di ini SD Arduino reference. Nah, perintahnya itu ada di bawah sini. Itu jangan lupa untuk selalu menutup filenya setelah digunakan. Jadi cek filenya ini kita close. Oke, saya kira sekarang sudah oke. Nah, ini di sini supaya dia tidak turun ke bawah, kita pakai print saja di sini, terus kita kasih serial print, nggak usah print lain, di sini kita kasih spasi saja. Nah, seperti ini. Jadi sketch.dot ini tuh ukurannya 742. Nah, sekarang kita coba membuat menyimpan hasil pengukuran. Nah, kita coba tambahkan sensor di sini. Kita pakai sensor yang sederhana saja, yang mudah dibaca. Misalnya analog temperatur sensornya. Jadi kita akan menyimpan hasil pembacaan nilai ADC daripada sensor NTC ini ke dalam memory card. Caranya itu kita baca dulu hasil pembacaan nilai ADC-nya. ADC-nya analog read, kita pasang di port 0 ya, di pin 0 ini 0. Kemudian hasil pembacanya itu kita simpan ke dalam memory card. Jadi caranya itu kita panggil lagi, kita open lagi, ini kita pakai file ya, karena kita sudah deklarasikan ini fileku, kita sudah deklarasikan sebelumnya. Jadi kita buka filenya, fileku sama dengan sd open. Nama filenya apa? Nama filenya itu adalah test.txt. Ini kita ambil di atas sini saja, test.txt. Kemudian karena kita akan mengisi file test tersebut, maka kita copy saja perintah ini, file write titik koma. Kemudian kita cek apakah berhasil dibuka, berhasil di open apa tidak. Jadi jika dia berhasil di open fileku, jika fileku ini returnnya adalah true, jadi jika fileku berhasil dibuka, maka kita kasih perintah di sini, fileku dot print, kita pakai print ln saja. Apa isinya? Isinya itu adalah hasil pembacaan ADC ini, titik koma. Nah, kemudian jangan lupa ya, selalu close fileku dot close titik koma. Nah, nanti kalau misalnya ini mungkin karena ini kita pakai simulasi kondisinya ideal, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya aplikasi sebenarnya bisa saja ini akan ada masalahnya. Jadi kalau misalnya dia berhasil membuka fileku, kita mengisikan nilai ADC. Tapi kalau dia gagal, kita kasih dia misalnya sini else, kita kasih saja print cek ini, kita kasih saja serial print ln cek memory card. Oke. Nah, kemudian ini kita delay 1 detik. Setelah kita delay 1 detik, kita akan tampilkan isinya. Jadi ini kita copy saja di atas itu ya, fileku. Jadi kita buka kembali file yang sudah kita buat. Jadi file test.txt ini kita buka kembali. Kemudian kalau dia berhasil dibuka, maka dia akan menampilkan apa isi dari fileku tersebut. Isi juga kita kasih else ya. Jadi kalau misalnya gagal, kalau dia gagal membuka filenya ya, kita tulis saja juga lagi nih. Mungkin ada masalah dengan memory cardnya, entah kabelnya putus atau apa. Coba kita running ya. Tunggu dulu. Kita kasih delay juga di sini. Delay 1 detik. Oke. Kita running ya ini ya. Nah.
Jadi saya pause dulu, matikan. Jadi pas masuk ke loopnya ini dia sudah berhasil mengisi nilai dari NTC-nya, yaitu nilai ADC yang terbaca itu 523. Di sini pas looping pertama, di loop pertamanya dia berhasil membaca dia berhasil mengisi data 523 ini ke dalam memory card. Kemudian setelah kita perintahkan membaca, maka dia baca adalah semua isi dari filenya, termasuk file yang kita tulis di atas sini. Ini termasuk ini, dia akan baca juga. Kemudian dia akan tampilkan juga data yang baru diinput. Kemudian pada looping keduanya, data yang diinput sekarang kan sudah ada dua ya. Yang ini dengan yang baru diinput. Makanya di sini setelah ini adalah isi file coba 123, dia menampilkan dua data. Kemudian di bawahnya itu dia akan menampilkan 3 data. Begitu seterusnya. Coba kita coba ini. Nah ini ya, 2 data, 3 data, 4 data, 5 data, dan seterusnya. Nah, tapi prinsipnya adalah kita sekarang sudah berhasil menyimpan file atau mengisi file dari memory card. Oke, sekarang kita coba rapikan kita punya program. Misalnya ini sebetulnya sama dengan ini ya. Yang ini. Jadi kita bisa bikin saja variabel di sini, fungsi void. Misalnya ini adalah isi file. Kemudian isi filenya itu adalah ini. Jadi kita bisa hapus yang di sini. Cukup kita panggil saja fungsi isi file. Ctrl C. Nah, kemudian karena ada nilai ADC yang perlu kita input, kita masukkan ADC di sini. Kemudian di sini kita isi misalnya menjadi nilai ADC ya, nilai ADC. Kemudian ini kita ganti ke sini. Coba kita running ya. Jadi sekarang kita cukup pakai println saja. Kita running. Apakah bisa jalan? Ya bisa jalan ya, sama, tidak ada perubahan. Fungsinya sama, tapi program sekarang jadi sedikit lebih rapi ini juga. File sampai di sini, Ctrl X. Kita buat dia di sini void baca file. Ini tidak perlu ada parameternya, cukup kita paste di sini. Ini kita panggil di atas sini. Ctrl V, titik koma, kita rapikan ya. Coba kita running, apakah ada error? Yaudah, tidak ada perubahan. Tapi sekarang program kita ini jadi lebih rapi. Coba kita ini juga ini bisa kita buatkan fungsi saja ini ya, untuk ngecek filenya. Ctrl X, kita buatkan fungsi di bawah sini. Di sini void check isi card. Ya, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, Ctrl V. Udah, coba kita panggil di sini tadi, di mana di sini ya, Ctrl V. Coba kita running. Nah, error dia apa dia itu? Buat setup, coba kita cek titik koma ya, cek isi card titik koma. Oke, isi kartunya masih kelihatan. Nah sekarang coba kita cek yang ini, yang apa ini? Oh ini untuk membaca nih. Perintah membaca tadi sudah ada di sini sama ya, baca file. Kita hapus saja. Kemudian ini adalah untuk membuat filenya. Kita bikinkan saja di bawah sini juga. Buat file void
Jadi sekarang program kita sudah jadi nih ya. Coba kita putuskan kabelnya ini. Coba. Nah misalnya ini kita sudah memutuskan pin 4, jadi ada masalah sebetulnya di memory card ini, ada kabel yang tidak terhubung. Coba kita running. Nah, dia menampilkan perintah cek memory card. Padahal sebetulnya di sini dibuat file, belum ada perintah untuk menampilkan errornya. Nah, di sini kita perlu membuat supaya program ini tidak lanjut kalau misalnya memory card tidak terdeteksi. Jadi caranya itu kita ini ya, if-nya kasih ini. Jadi misalnya kalau ini gagal, if SD-nya ini gagal, artinya dia gagal mendeteksi kabar dari pin CS-nya atau pin 4-nya, atau kalau misalnya terjadi masalah sehingga si pin CS-nya ini tidak mereturn sebuah nilai, maka kita perintahkan dia untuk cek memori dulu. Serial println. Kita perintahkan di sini mungkin ada masalah dengan memory card. Coba kita running. Nah, kita berhasil menampilkan informasi bahwa ada masalah dengan memory card-nya. Tapi meskipun dia tahu ada masalah dengan memory card-nya, dia tetap melanjutkan pekerjaannya ke langkah selanjutnya. Dia tetap ke bagian baca file, bagian ke isi file ya, karena perintah cek memory card itu ada di sini. Cek memory card itu ada di isi file. Jadi dia tuh bisa sampai di sini, padahal seharusnya saat memory card tidak berfungsi, sebaiknya dia berhenti di sini. Jadi di sini kita berikan dia perintah while 1 yang mengindikasikan bahwa dia harus berhenti di situ. Coba kita cek ya. While 1. Nah, ya. Nah, jadi sekarang dia hanya menampilkan ini saja. Kemudian dia berhenti. Sehingga nanti kita perlu mengecek kembali sambungan ini ya, sama mengecek apakah memory card yang bermasalah atau sambungan kabelnya yang bermasalah. Nah, perintah-perintah ini juga perlu kita tambahkan ke pesan error yang lain ya. Misalnya di sini isi file, kita ganti saja di sini gagal mengisi file. Terus setelahnya itu kita kasih while 1. Kemudian di sini kita kasih keterangan gagal membaca file while 1. Di sini nggak ada pesan errornya ya. Oke, ini juga perlu ditambahkan misalnya else serial println gagal membuat file titik koma while 1. Udah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah nanti dengan memory cardnya, apakah tiba-tiba memory cardnya terlepas sehingga chip selectnya tidak aktif, maka dia akan langsung memunculkan pesan-pesan ini, apakah dia gagal membuat file, apakah dia gagal membaca file, atau dia gagal mengisi file, atau yang lainnya. Kita pasang kembali pin CS ini ke kaki 4 ini ya, kaki 4. Terus kita running kembali ya, dan masih lanjut sukses seperti itu.